Oke, kita lanjut. Ini review untuk Honda BR-V ya. Saya sudah banyak juga review untuk Honda BR-V. Honda BR-V itu kan menggunakan proyektor ya. BR-V lama, BR-V baru sama BR-V, HR-V ya. HR-V yang baru dengan BR-V yang tipe BR-V itu sama ya, proyektornya CR-V pun sama. Jadi menggunakan proyektor halogen H11 ya. Saya rekomendasi Cree H11 XHP 50 second generation 30 watt ya. 30 watt ya, seperti biasa kita review. Satu, syarat bolam bagus, watt dan looksnya gede. Levelnya dia memang cuma di 30 watt bro, bukan di 50 watt, bukan di 60 watt ya. Maksud saya adalah syarat pertama harus watt dan looksnya gede. Selalu saya bilang harus real ya. Kalau kita bilang 30 watt ya 30 watt. Jangan bohlam yang cuma 20 watt ditulis di kardusnya 150 watt ya. Lumensnya digede-gedekan, lumensnya ditinggi-tinggikan, wattnya juga ditinggi-tinggikan. Banyak yang menjual bohlam seperti itu. Deskripsinya digede-gedein bro ya, istimewa, tapi pada saat dipakai sinarnya begini. Memang ini bukan bohlam yang terbaik ya. Buat Anda yang perfeksionis ya, memang ini bukan yang terbaik ya. Karakter pemakaian proyektor itu, sebenarnya proyektor itu bukan membuat terang ya. Selalu banyak orang salah kaprah loh. Salah kaprahnya begini, dikira pakai proyektor tuh lebih terang. Proyektor itu tidak membuat sinar lebih terang. Proyektor itu membuat sinar lebih merata dan cut off-nya bagus, intinya itu. Kalau soal terang, tidak melebihi terang dari Anda menggunakan reflektor, menggunakan lampu. Jadi maksud saya adalah reflektor dengan lampu HID atau reflektor dengan lampu LED vs proyektor HID atau proyektor LED terangan reflektor. Kenapa? Karena outputnya lebih padat. Kita terang itu butuh padat sebenarnya, bukan butuh tipis. Pakai proyektor output lebih lebar, iya saya akui. Cut off lebih bagus, iya saya akui. Tapi kalau Anda mau tebal sinarnya, Anda pakai proyektor adalah salah. Tolong dikoreksi omongan saya kalau omongan saya tidak terbukti, atau Anda bisa buktikan menggunakan proyektor lebih terang dibandingkan tanpa proyektor. Silakan berikan buktinya ya. Jadi kalau pakai proyektor saya bilang outputnya tipis. Tapi kalau pakai proyektor menang di lebar. Betul. Cut off rapi, betul. Tapi kalau Anda mau tebal, salah kalau pakai proyektor ya. Output akan lebih tebal jika Anda menggunakan reflektor. Ya. Intinya itu, kuncinya itu dulu. Jadi banyak orang salah kaprah mengupgrade lampu mobil dengan proyektor, itu membuat katanya bisa lebih terang. Salah. Ya. Nah, banyak juga ya, karena BR-V ini menggunakan proyektor sama seperti mobil-mobil Toyota Fortuner, Avanza Veloz, Toyota Agya. Mereka berharap begini, menggunakan LED outputnya bisa lebih terang. Ya, memang bisa lebih terang karena memang LED ini 3 kali lebih terang outputnya. Jadi output cahayanya 3 kali lebih terang dibandingkan halogen. Tapi kalau Anda mau padat tidak bisa ya. Karena saya udah ngomong karakternya proyektor itu ya dia rata, spread rata, cut off bagus ya. Jadi banyak yang salah kaprah juga. Memang di upgrade ini udah bisa lebih terang 3 kali dari halogen standar, tapi kalau Anda mau padat nggak bisa karena karakter dari proyektornya sendiri ya. Kita hanya bisa memaksimalkan ya, jadi jangan sampai salah. Nah, kita akan coba mendemokan memaksimalkannya bagaimana ya. Ini dipasang ya, kaki 3 jangan lupa dimasukkan. Putar searah jarum jam. Nanti setting bohlamnya ini adalah vertikal ya, vertikal. Harus vertikal, tegak lurus ke bumi, dorong maju. Intinya itu ya. Ini cara untuk memaksimalkannya dan menyetingnya atau mengkalibrasinya ya. Dorong maju, mentok, vertikal. Vertikalnya mau bagaimana? Mau kabel di bawah boleh, mau kabel di atas juga boleh. Sama saja, tidak ada masalah. Yang penting adalah vertikal. Kalau Anda masang horizontal atau miring itu salah besar. Ya, salah besar. Ya, intinya adalah vertikal, harus vertikal ya. Yang vertikal adalah benar ya. Hanya itu aja sebenarnya. Dan bohlam ini bisa adjustable, enak sekali, bisa ditarik mundur supaya foregroundnya atau bahasa
bahasa pasarnya itu adalah sinarnya supaya jatuhnya lebih dekat ke depan bumper mobil Anda. Kalau Anda dorong maju, sinarnya akan lebih jauh dari bumper Anda tapi lebih padat. Seperti itu, ya. Jadi kita sudah demokan, ya. Syarat kedua tadi watt dan luxnya sudah gede, syarat kedua itu adalah harus stabil. Ya, banyak LED di luaran tidak stabil. Tidak stabil ini dalam arti ngedrop. Jadi diukur pertama kali gede wattnya, tapi sudah nyala 5 menit turun. Nah, itu yang membuat LED itu tidak bagus kalau menurut saya karena ngedrop. LED ini saya sudah coba 24 jam bahkan ya, saya tinggal pulang dinyalakan di meja, besok paginya saya datang. Karena ini workshop adalah terus terang garasi rumah orang tua. Saya tidak tinggal di sini. Jadi buat Anda yang mau datang, janji dulu ya, jangan datang sesuai tidak sesuai waktu yang ini, nanti nggak ketemu gitu ya. Makanya kenapa selalu saya tanyakan, Bapak jadi datang atau tidak, Bapak jadi order atau tidak. Misalnya kalau sudah tidak ada order ya kita balik, atau saya punya kerjaan lain gitu ya. Karena jujur terus terang bermain lampu ini saya hobi ya, hobi bro, hobi. Ingat namanya hobi. Jadi hobi itu saya suka ya saya jalankan, kalau saya tidak suka saya tidak jalankan, intinya itu gitu ya. Beda dengan orang yang memang berkecimpung untuk mencari uang di bidang ini. Memang segala sesuatu butuh uang bro. Kita mau kencing aja mesti bayar 2.000 ya di WC umum ya, nggak ada yang gratis ya. Kencing aja 2.000 bayar di WC umum, padahal biasanya gratis ya. Kencing aja mesti bayar gitu loh. Jadi makanya segala sesuatu butuh uang ya. Uang itu segalanya, memang bukan juga segala, tapi kalau nggak ada uang kan Anda susah juga gitu ya. Nah, saya hobi, jadi kita hobi sambil mencari uang. Jadi saya juga tidak terlalu mengejar gitu ya. Kenapa? Kalau saya mengejar, saya buka ruko, saya punya karyawan, saya punya ini, saya sedot-sedot, banyakin semua, pokoknya kita harus jualan gitu ya. Kalau hobi berbeda loh. Mungkin Anda yang punya hobi sekalian berdagang, mungkin Anda baru tahu sensasinya bagaimana ya. Syarat kedua adalah tadi harus stabil. Syarat ketiga adjustable tadi saya sudah jelaskan. Keempat serviceable. Service ini dalam arti chipnya ya, chipnya bisa diganti kalau mati selama stok chipnya ada. Saya kasih tanda kurung ya, ini sebagai syarat bonus selama stok chipnya ada, karena pabrikan juga sudah bilang saya stok chip ini sudah langka, susah nyarinya. Dia bilang seperti itu. Pabrikan sudah tidak buat atau tidak boleh buat, saya nggak mengerti karena Cree itu kan dari USA ya. Saya nggak ngerti bagaimana bisa Cina segala sesuatu bisa produksi di Cina, ada kerjasama atau bagaimana, nggak ngerti dah. Ya pokoknya intinya selama chip stoknya ada, kita bisa servis. Intinya itu. Syarat kelima bayangan gelap. Bayangan gelap ini kecil. Bayangan gelap ini penting bro. Ada hubungan dengan syarat ketiga adjustable ya. Ini bayangan gelap ya. Bayangan gelap ini kecil bro. Bahkan tidak ada. Tuh. Dikit aja yang gelapnya. Makin gelap makin jelek. Makin lebar makin jelek. Tapi ini kecil sekali. Ya. Ini ada hubungan dengan syarat ketiga. Syarat ketiga itu makanya di sini saya sudah gambarkan ya. Bagian paling reflektor ini mangkok ya, bowl. Mangkok ini paling penting bagian atas yang saya arsir ini nih. Ya, itu sebagai pemantul cahaya supaya outputnya padat. Ya, kalau dia terima bayangan gelap, Anda rugi. Tengahnya bakal gelap. Ya, tidak padat. Nah, makanya perlu bohlam yang bayangan gelapnya kecil. Makin kecil bayangan gelap dan makin tidak gelap makin bagus. Karena kenapa? Bohlam ini saya bilang ini harus dipasang vertikal. Apa sih artinya vertikal? Jadi vertikal itu adalah bohlamnya itu vertikalnya dia itu adalah vertikalnya ini. Jadi tegak lurus. Jadi ini vertikal ya. Ini juga vertikal. Jadi sejajar. Ya, kalau ini horizontal, ya ini horizontal. Jadi sejajar antara ini dengan ini. Tuh, ini horizontal, ini horizontal. Kalau ini vertikal, ini vertikal. Vertikalnya bisa kabel di atas atau kabel di bawah sama saja. Ya. Jadi LED ini dipasangnya adalah vertikal. Harus vertikal. Kalau dipasang horizontal tak bakal bisa. Ya, harus horizontal. Harus vertikal. Jadi kalau horizontal nggak bakal bagus oscil outputnya. Tapi kalau Anda mau nyoba boleh. Ya, harus vertikal. Nah, kalau ini dipasang vertikal, artinya kan LED-nya kan hadapnya ke kiri dan ke kanan. Yang atasnya kan tidak ada sinar. Nah, tidak ada sinar ini kalau bayangan gelapnya gede, berarti di sini akan terima warna hitam. Nah, terima warna hitam, output tengahnya bisa nggak padat. Jadi merugikan Anda. Nah, kalau ini tadi kan hampir keseluruhan ada, jadi bayangan gelapnya hampir tidak ada.
Jadi lebih menguntungkan, intinya itu ya. Jadi penting ini. Jadi saya bikin syarat itu bukan ngasal-ngasal ya. Terus selanjutnya adalah soal tidak storing. Ini bolam tidak storing lah, saya jamin. Saya sudah uji coba di radio. Masih ada ya orang Indonesia yang naik mobil dengerin radio. Kalau kalau saya kebanyakan sih nontonin YouTube ya, anak saya tuh. Ya. Kalau nggak dengerin MP3 atau dengerin musik lah, tapi bukan radio ya. Saya sih jujur terus terang udah nggak pernah denger radio. Tapi kalau pergi naik mobil sama Babe pasti nyalainnya El Sinta kalau nggak Sonora. Ya. Tapi saya sih nggak pernah. Cuman kalau buat Anda yang masih naik mobil dengerin radio, nah ini LED menjamin tidak mengganggu radio mobil Anda. Ya, dan tidak mengganggu kelistrikan mobil Anda lah. Karena kalau dia LED itu storing, Anda nanti waktu lampu nyala, mobil Anda berbet. Mobil Anda kok injak gasnya harus dalam. Ya, jadi mempengaruhi sensor-sensor di mobil Anda. Ya, Anda boleh nggak percaya omongan saya, tapi sudah ada buktinya kok. Ya, sudah ada yang berkomentar dan di YouTube saya sendiri ngomong begitu. Pas pada saat lampunya nyala. Lanjut ya, tadi karena baru selesai masang Toyota Yaris ya. Jadi LED ini saya jamin tidak storing ya. Sekarang kita akan testing nyalanya dulu ya, outputnya. Nah, ini hasilnya di tembok ya. Seperti inilah kira-kira. Jadi ini bisa di-adjust ya, kanan kiri, dan Anda bisa tarik mundur. Anda terlihat kalau mundur ininya dia lebih melebar ya, lebih bagus dimundurin sedikit. Nah, ini selera juga ya. Kalau dimundurin Anda lihat tuh. Jadi ininya lebih membesar, menghilang itunya. Oh, ya. Kelihatan ya. Jadi jangan terlalu maju juga sebenarnya cara settingnya. Nah, untuk lebih pastinya bagaimana ya sambil praktek. Anda testingnya di depan parkiran mobil, depannya ada tembok putih 2 meter, nah Anda tarik mundur. Ya, devalut memang dorong maju, ininya dorong maju. Tapi kalau lihat begini dorong maju, kalau kita tarik mundur lebih bagus. Nah, bener nggak? Tuh, ya. Lebih bagus ya. Jadi tarik mundur lebih bagus dibandingkan dorong maju. Nah, makanya kenapa saya bilang selalu LED itu perlu adjustable. Ya, LED itu ada yang perlu di adjustable. Jadi LED ini bisa didorong maju, bisa ditarik mundur. Ya, tarik mundur sedikit, efeknya gede loh tadi ya. Bagusnya berbeda dari outputnya. Oke. Barang sampai ya, kalau Anda nggak mengerti apa yang saya bicarakan tadi atau Anda perlu panduan, silakan WhatsApp saya 0898-269-3838 ya. Ini untuk review untuk BRV ya, BRV, Honda BRV. Nah, kita lanjut satu lagi bukan di order ya. Kita review buat fog lamp Innova Reborn ya, buat fog lamp Innova Reborn. Nah, barangnya seperti ini, GL3, jadi ini bohlam yang paling terang